Halo adik-adik kelas 6, kembali lagi ke channel ini. Hari ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Di masa pandemi ini, mari kita tetap semangat belajar dan tetap menjaga kesehatan tubuh kita agar kita selalu bisa menjalankan aktivitas kita dengan baik. Tahukah kalian tumbuhan apakah ini? Ya, ini adalah tumbuhan jagung. Tumbuhan memiliki manfaat bagi kehidupan. Salah satunya adalah tumbuhan jagung. Jagung dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, salah satunya sebagai makanan pokok. Mari kita belajar tentang tumbuhan jagung. Bagaimana jagung berkembang biak? Kalian bisa membaca bacaan yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak di buku siswa kelas 6, tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, halaman 2. Setelah membaca bacaan yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak, sekarang waktunya kita mencari ide pokok paragraf. Kita akan membaca kembali bacaan yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak, paragraf 1. Kalimat yang pertama berbunyi, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Kalimat yang kedua berbunyi, di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Kalimat kedua ini merupakan kalimat penjelas, karena pada kalimat yang pertama dijelaskan bahwa jagung merupakan bahan makanan pokok, dan di kalimat yang kedua dijelaskan di daerah manakah jagung dijadikan sebagai makanan pokok. Kalimat yang ketiga berbunyi, jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Kalimat ketiga ini juga termasuk kalimat penjelas karena menjelaskan tentang makanan pokok jagung yang menghasilkan karbohidrat. Setelah membaca dengan cermat paragraf yang pertama, dapat kita simpulkan bahwa ide pokok terdapat di kalimat yang pertama. Jadi, kalimat utama pada paragraf 1 yaitu jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Sedangkan ide pokoknya adalah jagung merupakan salah satu makanan pokok di berbagai negara. Cara perkembangbiakan pada tumbuhan ada dua macam, yaitu generatif dan vegetatif. Generatif artinya perkembangbiakan yang melalui proses perkawinan, sedangkan vegetatif tidak melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan generatif terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Ini adalah gambar bagian-bagian bunga. Ada putik, benang sari, mahkota bunga, bakal biji, kelopak bunga, dasar bunga, dan tangkai bunga.
Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga juga memiliki bunga yang cantik. Setiap negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional Indonesia adalah bunga melati. Bunga nasional negara Malaysia adalah bunga raya. Bunga nasional negara Laos adalah bunga campa atau yang biasa kita kenal dengan nama bunga Kamboja, dan bunga nasional Singapura adalah bunga anggrek. Negara Indonesia berada di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara membentuk sebuah organisasi internasional yang disebut ASEAN. ASEAN didirikan oleh 5 negara, yaitu Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik, Filipina yang diwakili oleh Narcisco Ramos, Singapura yang diwakili oleh S. Rajaratnam, Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak, dan negara Thailand yang diwakili oleh Tanat Koman. Hingga saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Kamboja, Brunei Darussalam, Vietnam, Filipina, Laos, dan Myanmar. Kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Negara Brunei Darussalam. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Dalam percakapan, menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Negara Malaysia. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Negara Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya barat dan timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Tarian tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Negara Kamboja. Orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang disebut krama. Pria dan wanita Khmer mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan terkenal Kamboja adalah cha yang berarti tumisan. Negara Myanmar. Pakaian tradisional Myanmar yang disebut longyi mirip sarung Indonesia. Namun kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Longyi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa, namun juga anak-anak dan wanita. Negara Vietnam. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Áo Dai. Topi caping pun banyak ditemui di sana. Orang Vietnam gemar duduk di dingklik, yaitu kursi yang sangat pendek. Bukan hanya untuk makan, bahkan untuk mengobrol pun mereka senang duduk di atas dingklik. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Negara Laos. Tahun baru Laos disebut Bun Pimay. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru dan mencuci patung-patung Buddha. Makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Orang Laos menyebut dirinya Lu Khao Niao, yang artinya anak turun nasi ketan. Negara Singapura. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki kemana-mana.
Hal ini disebabkan harga kendaraan yaitu mobil dan bahan bakar sangat mahal. Kepiting cabai adalah makanan yang sangat digemari masyarakat Singapura. Negara Thailand. Indonesia dan Thailand memiliki tradisi minum teh. Di beberapa daerah di Indonesia, kebiasaan minum teh dilakukan secara turun-temurun. Salah satunya adalah teh yang diseduh di poci. Oleh sebab itu, teh tersebut dinamakan dengan teh poci. Di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut dinamakan Thai iced tea dan disajikan dingin. Lalu, bagaimana dengan kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia? Indonesia memiliki beraneka macam suku dan budaya yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Setiap daerah di Indonesia memiliki suku dan budaya yang berbeda. Setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing, misalnya dalam hal tarian tradisional, rumah adat, alat musik tradisional, dan hasil kesenian serta perbedaan yang lainnya. Masyarakat Indonesia terbiasa sarapan dengan nasi. Menunya bisa berbagai macam, misalnya nasi pecel, bubur ayam, nasi campur, lontong sayur, dan nasi kuning. Masyarakat Indonesia juga memiliki tradisi unik. Misalnya pada bulan Ramadan, masyarakat Indonesia suka melakukan ngabuburit, yaitu kegiatan untuk menunggu azan maghrib, biasanya dengan mencari makanan atau hanya jalan-jalan di sekitar rumah mereka. Selain itu, beberapa hari menjelang Lebaran, masyarakat Indonesia memiliki tradisi unik lainnya yaitu mudik. Mudik adalah pulang ke kampung halaman bagi mereka yang merantau ke kota-kota besar. Negara Indonesia memiliki beraneka ragam suku dan budaya. Meskipun negara kita memiliki beraneka ragam suku dan budaya, sebagai warga masyarakat yang baik, kita harus saling menghormati dan menghargai. Sikap kita harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada Sila Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama yaitu 1. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Toleransi dan penghormatan kepada agama dan kepercayaan lain. 3. Kerukunan antar umat beragama. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila sebagai berikut. 1. Persamaan derajat. 2. Menghargai hak asasi manusia. 3. Solidaritas antar sesama manusia. Dan 4. Perdamaian. Membantu teman yang sakit merupakan salah satu pelaksanaan dari sila kedua. Merawat tanaman merupakan perwujudan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan tanaman sebagai sumber kehidupan dan sahabat bagi manusia. Manfaat tanaman bukan hanya pada buah dan bunga. Bagian tanaman lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dan Asia Tenggara adalah kayu. Banyak produk seni yang terbuat dari kayu. Salah satunya adalah patung. Selain terbuat dari kayu, patung Nusantara juga bisa terbuat dari tanah liat. Patung-patung tersebut sangat diminati baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Jenis seni patung berdasarkan fungsinya. Patung religi. Patung religi dibuat dengan tujuan sebagai sarana beribadah dan bermakna religius bagi sebagian umat beragama. Patung arsitektur. Patung arsitektur yakni merupakan sebuah jenis karya seni patung yang pembuatannya untuk dijadikan sebagai penunjang dari sebuah bangunan arsitektur untuk estetika atau keindahan. Patung monumen. Patung monumen merupakan sebuah patung yang pembuatannya dengan sebuah tujuan, yakni guna memperingati kejadian yang sangat bersejarah maupun sebagai pengenang jasa dari seseorang atau kelompok.
Patung dekorasi. Patung dekorasi yakni sebuah jenis karya seni yang tujuan dari pembuatannya agar menjadi penghias dari suatu bangunan atau agar dapat memberikan keindahan terhadap lingkungan. Patung kerajinan. Patung kerajinan merupakan salah satu jenis karya seni patung yang biasanya pembuatannya dari hasil karya kerajinan, kemudian hasilnya akan bisa dinikmati keindahannya. Teknik dalam membuat patung yang pertama teknik pahat, teknik butsir, dan teknik cetak. Bentuk-bentuk patung yang pertama patung freestanding atau patung yang menampilkan seluruh badan, patung torso yang menampilkan hanya sebagian dada saja, dan patung kepala yang hanya menampilkan bagian kepala saja. Selanjutnya patung zonde dan patung sedada atau patung yang hanya menampilkan bagian kepala dan dada saja. Demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga adik-adik tetap semangat belajar. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih.